Kita mulai ya. Kita sampai di sini kemarin biomasa ya, biofuel dan biomasa. Contoh-contoh apa biomasa yang ada ya, potensi. Walaupun ya di potensi itu belum tentu bisa dipakai ya, belum tentu dipakai. Ini potensi-potensi yang bisa dari sisa-sisa namanya hasil pangan, kemudian limbah pabrik gitu ya, kemudian kotoran hewan atau ternak. Itu yang bisa kita pergunakan nanti untuk digunakan sebagai energi yang selama ini ya awalnya itu akan menjadi namanya sampah ya, menjadi beban, jadi kotor, jadi polusi gitu ya. Nah ini bisa dijadikan energi dengan diolah dari biomasanya. Yang paling sederhana itu adalah dengan membakar kan, awalnya dulu kan, awalnya membakar. Kemudian kalau dengan membakar juga ada batas-batas tertentu karena pertama dia harus kering, kemudian kalau tidak dia akan banyak asapnya ya, nanti malah terjadi polusi. Kita menghindari polusinya tadi ya, walaupun polusinya asap itu dengan biomasa dengan asap dari bahan fosil akan berbeda ya. Alam akan lebih cepat untuk menyerapnya dibandingkan dengan apa namanya dari bahan fosil. Kemudian dari kotoran ternak umpamanya kan itu biasanya hanya dijadikan pupuk langsung ya, dijadikan pupuk dengan cara membuang gas metannya dengan cara menggelar dia di ruangan terbuka. Nah ini bisa kita gunakan gas metan itu untuk energi nanti. Pupuknya juga dapat hasilnya lebih bagus menjadi kompos ya. Nah kalau umpamanya yang digelar itu kalau nggak rata dia nanti itu gasnya keluar nanti akan merusak tanaman. Nah, sehingga hal tersebut bisa dihindari, kita dapat energi, kemudian pupuknya kita dapat, kemudian limbahnya bisa kita atasi gitu ya. Nah, kemudian dari pohon-pohon gitu ya, namanya dengan membuat perkebunan biomasa yang berkelanjutan. Kemudian setelah panennya itu akan kita mendapatkan bahan energi dari biomasa untuk menjadi pasokan energi komersial. Ya, tapi seperti kita bahas minggu kemarin bahwa hampir semua bahan-bahan energi terbarukan ini dia tidak cocok untuk apa namanya dibawa ya. Biaya apa ya? Biaya angkutnya, transportasinya itu lebih mahal dari energi yang dihasilkan. Sehingga dia di mana dia berada, disitulah dia diproses menjadi energi. Nah itu lebih cocok di situ ya. Kalau dia dijadikan seperti bahan fosil dibawa umpamanya di suatu tempat A, umpamanya dibawa ke tempat B, itu dia tidak ekonomis lagi. Nah kalau energi angin kemarin emang susah, angin itu nggak bisa dibawa ya, di mana dia memutar turbin dan itu digunakan. Walaupun berlebih tidak bisa tempat lain. Kalau biomasa bisa dia dibawa. Air juga semua kemarin kan tidak bisa, matahari juga. Tapi kalau biomasa bisa, cuman dia tidak ekonomis. Karena jumlahnya banyak, berarti memerlukan transportasi yang banyak, tetapi nanti hasil energi yang dihasilkan itu tidak sebanyak yang dari apanya, tidak sesuai dengan biaya transportasinya. Apalagi nanti untuk keuntungannya tekor jadinya ya. Ini dia dari hasil panen ya. Kemudian dari panen ini orang pertanian nanti ya. Jadi hasil panen itu dia juga tergantung dari kondisi alam ini ya, meteorologi, di mana curah hujan, angin dan sebagainya. Nah kalau kita di negara tropis itu tidak terlalu banyak, hanya dua saja dia, musim hujan atau musim kemarau. Sehingga penanamannya tidak sesulit
pada daerah-daerah subtropis yang mempunyai 4 musim. Pada musim-musim hanya 1 musim deh yang bisa. Kalau kita tuh musim hujan juga bisa, ya. Cuman biasanya tanam itu ya, panennya pada musim kemarau. Kalau di 4 musim itu agak susah. Kondisi meteorologi ini sangat ditentukan. Ya. Nah, di kita itu lebih mudah untuk daerah-daerah tropis. Ya. Sehingga walaupun sekarang juga cuaca juga berubah ya, tapi itu secara umum itu masih bisa diprediksi gitu ya. Jadi pertanyaannya, jadi dia hasilnya itu tergantung dari keadaan meteorologi atau curah hujan gitu ya. Kemudian apa panas atau musim hujan atau musim panas, kemudian jenis tanahnya, kemudian gimana mempraktekkan. Kita kan lebih banyak tradisional ya praktek kita, sehingga hasil per hektarnya itu tidak lebih bagus ya. Karena kenapa? Oh, daerah-daerah petani kita tuh banyak yang kecil-kecil ya, karena dia banyak daerah pegunungan, bukan daerah daratan yang luas seperti di daerah-daerah yang berkontur benua gitu ya. Itu ya satu petak itu luasnya sangat luas. Kalau kita tidak bisa, dia akan turun lagi ke bawah berundak-undak gitu ya. Jadi luasnya itu terbatas. Kebanyakan gitu ya. Ada juga yang cukup luas beberapa daerah gitu ya. Kemudian penggunaan pupuk dan irigasinya. Irigasinya ada 2, adalah teknis berarti dia sudah ada sumber air jelasnya, kemudian non teknis berarti dia mengharapkan curah hujan. Kemudian penggunaan pupuk, yang pupuk pabrik itu untuk proses hasil mau cepat ya, tetapi dia akan membuat nanti tanah itu akan cepat rusak. Sehingga kalau di pertanian tersebut secara teknis itu bisa 3 kali 4 kali setahun kalau padi umpamanya kan. Tapi itu tanah tidak akan menerima. Nanti lama-lama dia akan rusak. Sehingga dia setelah, kalau dulu itu orang-orang dulu itu setelah padi dia jadikan palawija. Setelah palawija kalau ada air irigasi teknis tadi dijadikan tambak ikan, baru nanti ke padi lagi. Sehingga pertama adalah hasil ininya akan bagus, subur ya. Kemudian hama akan berkurang, tapi tidak bisa semua seperti itu, tergantung daerahnya. Ini untuk daerah kemudian baru hasil panennya tadi. Nah, setelah hasilnya diambil, nanti sisanya akan digunakan seperti kalau padi umpamanya ya bekas batangnya itu bisa digunakan untuk energi yang umurnya cukup pendek gitu ya. Dibandingkan dengan kayu, kalau kayu itu tahunan ya. Sedangkan energi kita butuhkan bisa tiap hari. Kemudian perbandingan antara tanaman yang berbeda ya, sulit. Perbedaan musim tumbuh dan metode pemanenannya beda. Beda tanaman, beda perlakuannya, beda musim tumbuhnya, beda metode pemanenannya. Tentu waktu-waktu mendapatkan hasil yang untuk biomasanya nanti juga akan berbeda-beda. Berbeda waktu juga berbeda kualitas. Kalau umpamanya tanaman-tanaman palawija umurnya lebih cepat, tetapi atau padi-padian, rumput-rumputan ya, terutama panasnya tidak setinggi kayu yang keras. Atau kayu yang umurnya pendek, dia lebih cepat tumbuh, tetapi batas panasnya juga akan tidak sebagus kayu yang lebih keras yang memerlukan umur lama. Nah, ini ada beberapa tanaman yang subur dia ditanam setiap tahun. Umpamanya biji-bijian sereal gitu ya. Padi-padian atau rumput-rumputan gitu ya. Dan dipotong sekali ya, kemudian dia akan tumbuh lagi. Dan lebih cepat tumbuhnya. Nah, ada juga lama seperti pohon gitu ya, itu akan lama. Jadi berbeda-beda ya. Jenis pohon itu akan berbeda. Kemudian ada tebu itu yang sedang gitu ya, yang sedang umurnya sama. Dia bisa kemarin kalau udah kita bahas sedikit bisa menghasilkan nanti untuk biofuel ya, minyak bensin pengganti bensin dari ampas tumbuhnya. Jadikan alkohol dulu ya. Tentu prosesnya agak panjang. Nah, kalau hanya ampas tebu langsung dibakar itu kan lebih cepat paling. Cuman dia hanya dapatnya untuk panas saja ya. Kalau dia untuk umpamanya bahan bakar lain itu harus diolah dulu. Kemudian ada juga yang 10 bulan atau beberapa varietas kayu ada yang tahunan. Kemudian ada pohon-pohon yang dapat tumbuh selama bertahun-tahun ya. Kemudian mendapatkan atau kayu logging, kayu besar itu ya. Nah, itu butuh tahunan. Tetapi panas atau energi yang dihasilkannya itu tinggi ya.
cuman umurnya lama. Dan dia tidak semuanya yang digunakan untuk umpamanya dibakar atau dijadikan energi, karena dia biasa digunakan ya untuk perumahan, untuk furniture gitu ya, atau peralatan lainnya. Jadi sisanya yang digunakan. Nah, kalau dijadikan furniture dia akan mahal kan dibandingkan dengan menjadi untuk dibakar. Kemudian ada juga pohon lain yang tumbuh dari akar terus sampai sama belukar contohnya itu ya, coklat, putih dan sebagainya. Nah, contoh-contoh bahan tadi ya biomasanya. Udah sama. Kemudian energi dan analisis gas rumah kaca. Ini dia kenapa salah satunya ya kenapa energi terbarukan itu adalah masalah gas rumah kaca atau pemanasan global. Sehingga kita memerlukan energi-energi yang ramah lingkungan dan bisa berkelanjutan. Makanya disebut energi terbarukan ya. Umurnya lebih pendek dibandingkan bahan fosil, apakah minyak, batu bara, gas gitu ya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat lagi. Jutaan tahun kata secara teori itu teorinya gitu ya. Dan pertumbuhan dari tanaman membutuhkan dua bentuk. Pertama radiasi matahari ya. Ini sebagian besar tanaman memerlukan matahari supaya dia tumbuh. Kemudian energi yang dikeluarkan untuk tenaga kerjanya, bahan bakar, untuk traktor dan sebagainya. Mesin. Nah, dari total kedua ini tadi adalah disebut kebutuhan energi bruto total ya, yang diperlukan. Ini nggak perlu kita terlalu ini kan ya, nggak usah. Ini nggak usah. Kita langsung ke ini beberapa produksi etanol ya, analisis energi dari berbagai ekstrak tanaman dan jenis tanaman yang berbeda ya, yang menghasilkan nanti komponen banyak energi yang dihasilkan. Nah, disuplak dapat gulanya, kasafanya, di enzim nanti ya, kemudian baru hasil. Ini contoh-contohnya. Ini nggak usah, itu bukan bagian kita ya. Ini apa tadi deh. Ya langsung kita bagian. Nah ini yang belum ada di Indonesia dan yang apa namanya ya matahari saja itu sebenarnya dari aturan negara itu sudah berapapun yang kita hasilkan dari apa namanya dari rumah kita umpamanya itu yang di atap ya itu PLN wajib membeli. Tetapi PLN sekarang dia hanya membatasi sampai 15%. Umpamanya kita rumah kita 3.000 watt gitu ya. Nah, jadi 10%-nya kan 3.300 ya, 450 yang dibeli sama PLN paling tinggi. Padahal di aturannya sudah semua, makanya kebijakan pemerintah ini dan intensif ya tujuannya ini itu kadang tidak sejalan dengan yang bagian bawahnya. Jadi kita sama matahari, umpama kita bangun rumah kita listrik kita 3.000 watt, kita bangun PLTS tenaga surya ya, katakan menghasilkan 3.000 watt. Itu kalau 3.000 watt itu biayanya sangat mahal itu ya, PLTS. Tapi yang dibeli PLN pada siang hari kita berlebih gitu, dibeli hanya maksimal 15% dari yang kita hasilkan. Kalau kita menghasilkan 1.000 watt umpamanya pada matahari nggak terlalu bagus, yang beli hanya 300, 4,5 ya maksimal. Naik lagi 2.000 umpama matahari makin bagus, tetap yang dibeli hanya dari yang kita pakai, daya yang kita pakai. Jadi sisanya ya, walaupun kita pakai akhirnya terbuang kan. Nah itu yang kelemahannya dari kebijakannya sudah bagus, cuman ada lagi kebijakan yang di bawah itu menjadi mengurangi minat orang untuk membangun energi terbarukan. Itu contohnya yang di kita ya, pembangkit listrik tenaga surya, yang harusnya kalau kita bangun itu PLN wajib beli, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Harusnya kalau itu dilaksanakan kan PLN akan mengurangi cuman bahan-bahan fosil kan. Cuman masalahnya PLN itu kan pembangkitnya bukan PLN semua yang membangun, kerjasama dengan swasta.
kerjasama dengan swasta itu sudah ada perjanjiannya bahwa pakai nggak dipakai yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, apakah dari batu bara, apakah dari diesel gitu ya, atau dari gas itu, atau dari PLTA juga, umpamanya kalau dari swasta itu wajib dibeli PLN. Walaupun nanti umpamanya nggak dipakai, pada saat nggak dipakai tidak bayarnya umpamanya tidak 100%, itu tetap bayar. Kalau tidak seperti itu, makanya kalau dia beli lagi yang energi terbarukan itu akan susah dia kan, misalnya bayar sini bayar, maka dibatasi. Nah, perjanjian untuk pembangkit listrik konvensional, kalau tidak ada jaminan dari PLN seperti itu, orang nggak berani bangun. PLN tidak sanggup sendiri, sedangkan kebutuhan masyarakat harus dilayani. Nah, ini kadang yang bertabrakan kebijakan dengan aplikasi lapangan dengan peraturan yang sebelumnya. Karena kebijakan ini berlaku kan dari sejak dibuat, sedangkan sebelumnya ada juga peraturan yang berlawanan dengan itu ya, tidak bisa sama tadi hapuskan karena itu mengikat kerjasama dengan pihak lain masalah. Untuk menghitung dari ini tadi emisi, tadi tabelnya kebijakan insentif tadi, ini menggunakan CO2 tadi yang lebih bersih dari alam ya, dia akan secara alam juga, sedangkan kalau dari fosil dia akan lebih lama sehingga terjadi pemanasan global. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke yang bagian keduanya ya. Pembakaran langsung untuk panas ini yang energi biomasa ini yang paling mudah digunakan, paling sederhana gitu ya. Tetapi paling sedikit potensi energinya yang dihasilkan dan jenisnya hanya jadi panas doang. Nah, walaupun nanti ujung-ujungnya panas ya untuk pembangkit listrik bisa dari panas itu, tapi kan bisa jadi listrik, bisa jadi gas dan sebagainya ya. Nah, ini yang paling mudah pembakaran langsung ya. Sehingga untuk memasak, ya. Kemudian untuk di daerah-daerah subtropis, dia untuk pemanas ruangan pada musim dingin gitu ya. Kemudian untuk pengeringan tanaman seperti kalau di kita itu apa namanya tembakau gitu ya, itu ada pembakar di bawah ya, nggak bisa hanya di matahari. Gitu juga dengan umpamanya teh, bahan itulah ya. Itu yang paling sederhana digunakan panas. Kemudian bisa juga untuk pabrik, ya seperti contohnya pabrik minyak sawit. Nah itu dia dari pembakaran langsung dari walaupun bukan dari awal ya, awalnya dia tetap menggunakan energi lain dulu. Kemudian setelah dapat tandan daripada kelapa sawit itu kan direbus itu kemudian diperas gitu ya, sehingga ampasnya tersebut dikeringkan bisa menjadi bahan untuk pemanas boiler ya. Nah, boiler itu dia bisa digunakan untuk merebus apalagi biji sawit lagi dengan tandannya dan bisa membangkitkan pembangkit tenaga listrik. Itu contohnya ada di Lampung ya, pernah saya lihat itu. Dia bisa seperti itu. Untuk transportasi sekarang nggak digunakan lagi. Dulu ada pembangkit itu ya, kereta yang menggunakan bahan bakar dari arang atau batu bara. Gitu ya. Sekarang tidak. Ini yang tradisional tadi kan, untuk memasak ya. Dari kayu bakar dengan pasukan terakhir kita 20-20% dari penggunaan energi global. Ini masih banyak ya. 10%, 1/10 sampai 1/5 dunia nih ya. Karena di negara berkembang ya, negara berkembang seperti di Amerika Latin, Asia ya, dan di Afrika yang masih banyak yang menggunakan pemanasan langsung. Nah, sedangkan di negara mulai maju itu akan makin dihilangkan karena apa? Tidak ekonomis dan polusi gitu ya. Nah, kalau mau di perkotaan ya lebih susah cari kayu bakar kan daripada bahan bakar lain. Ini dia memerlukan jarak yang jauh untuk ngangkutnya, nah, harganya murah. Nah, tidak cocok, makanya dia menggunakan kalau di perkotaan sudah menggunakan listrik, gas atau nanti menggunakan minyak. Ya. Kemudian untuk penggunaan komersil dan industri ya, untuk panas dan listrik, misalnya untuk penggilingan tebu, ya,
pengering teh atau kopra, pengolahan kelapa sawit, nah ini tadi saya bilang, dan pembuatan kertas. Jadi dia panas dan langsung dibakar. Ada yang jadi boiler, ada yang langsung panasnya digunakan. Ya. Seperti kopra tadi, pengering teh, langsung. Tapi digunakan untuk yang lain seperti tadi untuk kelapa sawit. Jadi efisiensinya dan polusinya minimum dibantu, nah, efisiensi kecil, rendah ya. Kemudian polusinya juga lebih rendah, dibantu dengan bahan bakar yang lebih kering ya, dibandingkan dengan dikendalikan berarti dengan pembuatan tungku-tungku yang lebih efisien. Ini untuk contoh tabel yang tadi penggunaannya tadi. Ini yang memasak dan pemanas tadi ya, kita bahas. Awal-awal pemanas. Nah, kalau sekarang di negara maju pemanas ruangan dia juga, kecuali di daerah pertanian ya, masih menggunakan biomasa, karena sumbernya banyak. Negara maju masih, tapi kalau di negara berkembang memang masih digunakan untuk memasak dan pemanas. Dan negara maju kalau dia perkotaan, nah itu tidak digunakan untuk pemanas, karena nanti polusinya tinggi. Energinya rendah, polusinya tinggi. Dia menggunakan biasanya gas yang lebih murah daripada listrik ya. Jadi tadi, yang seperti tadi, kebanyakan penggunaan kayu bakar adalah rumah tangga ya. Di negara berkembang. Nah ini dia yang tidak mayoritas tidak termasuk di dalam statistik penggunaan energi biomasa. Padahal itu mayoritas. Kenapa? Masing-masing penggunaannya sedikit, tetapi totalnya banyak. Jadi susah untuk menghitungnya. Seperti juga waktu PLTA ya, air itu yang skala kecil nggak dihitung itu. Potensi yang ada, air sekian, padahal lebih banyak lagi sebenarnya. Cuma susah untuk menghitungnya. Ini juga. Padahal dia mayoritas tadi kan sekitar 10-20% tadi ya. Nah, tapi dia tersebar terlalu banyak gitu ya. Rata-ratanya ya, 150 watt berkelanjutan ya untuk memasak saja tuh. Itu kalau itu kan dikonversi nanti ya. Ini semakin tinggi karena apa? Yang tidak efisien dari tungkunya ya. Jadi banyak dia terbuang panasnya. Nah, dengan membuat tungku yang lebih efisien, nah, maka ini ya memilih efisiensi termal yang manual itu ya, yang biasa itu hanya 5%, berarti 95% dari panas tadi hilang karena dia terbuka gitu ya. Jadi dia untuk memasak air katakan 1 liter itu ya 95%-nya hilang, hanya 5% yang jadi air mendidih atau masak makanan. Sisanya hilang. Hanya 5% ya dikeluarkan dan mencapai panci atau bahan tempat memasak. Sisanya ya habis di tungkunya, bawa angin dan sebagainya. Saya hilang dan sempurna. Termasuk jadi asap dan jadi abu. Cukup banyak ya terbuang. Asap juga. Kemudian juga jadi tar atau semacam cairan kental dari kalau kita membakar kayu kan ya ada cairan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi adanya di obat kayu tertentu tapi ya. Jadi untuk kayu bakar itu kontrolnya sedikit. Kemudian setelah itu asap berbahaya untuk kesehatan kecuali disediakan cerobong. Ini di negara subtropis biasanya mereka menggunakan karena mereka punya tungku-tungku ya. Cuman itu di daerah-daerah yang tidak ramai ya, daerah pedesaan lah. Kalau daerah kota nggak bisa lagi, nggak cocok lagi. Mereka pemanasnya menggunakan ya, gas atau listrik. Di efisiensi tadi dari kayu bakar tadi berasal dari yang gas yang tidak terbakar, tar tadi, kemudian reaksi sekundernya, kemudian yang hanya memancarkan karbon dioksida dan air gitu ya, abu dan sepenuhnya terbakar. Kemudian ada lagi arang biasanya ya. Kemudian baru terjadi lagi nanti panas yang diserap oleh tungku dan sebagainya. Ini baru tadi 5%. Nah, dengan fasilitas dan efisiensi memasak dapat ditingkatkan ya, dengan pertama bahan bakarnya lebih kering sehingga nanti akan mengurangi asap dan abunya. Nah, itu sudah kita bahas waktu pembangkitan tenaga listrik batu bara. Semakin kering dan semakin kecil gitu ya, sehingga belum sempat dia jadi abu udah kebakar. Tapi semakin besar, semakin basah itu akan mengakibatkan banyaknya abu dan sisa pembakaran itu menunjukkan efisiensi makin rendah. Nah, keringnya. Kemudian
dengan umpamanya kompor uap tadi ya. Kemudian penurunan panas dengan menggunakan pembakaran tertutup. Ya, kompor tertutup, pancinya tertutup lebih cepat daripada terbuka. Oke, penutup gitu ya. Tapi kan ini tidak semua bisa ya, ada juga hal tertentu yang tidak bisa ditutup terus kan. Kalau nasi ya ditutup. Tapi ada lagi yang lain ya, tutupnya hanya sementara buka lagi, sementara buka lagi. Kemudian juga memposisi sekunder dari gas buang. Nah, ini namanya dari sisa gas jika ada pabrik di suatu tempat. Ini agak susah. Jadi di sekitar situ saja ya. Di bawah agak jauh dia udah dingin gas buang. Dekat knalpot lah ya. Makanya kenapa dibuat panjang ke belakang. Pertama itu tadi untuk mendinginkan, kemudian juga untuk mengurangi bunyi gitu ya. Kemudian ini kontrol dari kompor ya. Nah, gimana kompornya efisien. Kemudian juga nanti memberikan pelatihan dengan cara membakar yang lebih efisien, lebih ekonomis dengan kompor yang lebih baik. Dengan perbaikan ini nanti kompor masak, gunakan kayu bakar dan sirkulasi udara yang alami dapat menempatkan lebih dari 20% dari energi pembakaran dalam panci tadi. Dari ke 5% tadi awalnya kan, sampai 20%. Tapi masih cukup tinggi. Di sana dengan menggunakan daya ventilasi yang dengan kontrol aktif itu udah pakai teknologi yang lebih tinggi ya. Dengan sebuah kipas angin listrik, akan efisiensinya menaik 80%. Tapi listrik pakai bayar lagi kan energi lagi. Tapi panasnya akan lebih. Sekarang udah banyak orang kan, dulu orang pamannya bakar sate, bakar ini kan, jagung dengan kipas, sekarang dengan kipas. Karena anginnya lebih stabil. Nah, sehingga dia pemakaian bahan bakarnya lebih irit. Dengan jumlah yang dibakar sama gitu ya. Tapi kita perlu energi lagi. Jadi untuk mendapatkan energi, ya harus memerlukan energi. Tapi dari total-totalnya itu akan lebih menguntungkan gitu ya. Daripada dengan kipas tadi, tenaga terkuras, panasnya juga nggak rata, bahan bakar akan lebih banyak untuk bahan yang sama. Dengan kipas angin tadi, kan lebih efisiensinya bisa sampai mencapai 80% dengan berarti dia yang tadinya maksimal 20%, bisa 80%, kali lipat kan. Tapi perlu listrik untuk kipasnya atau energi lain ya mungkin untuk mengipas. Kemudian gimana untuk merubah kompor-kompor nanti ya, jenis kompor ditingkatkan supaya efisiensi panasnya meningkat. Sehingga apa? Bahan bakar akan berkurang. Sehingga nanti penggundulan hutan bisa dicegah. Kalau tidak akan banyak penggundulan hutannya. Kemudian ya di masyarakat belum tentu semua diterima karena masalah kebiasaan, masalah budaya dan sebagainya. Ini perlu waktu. Nah, itu aja contohnya di Indonesia dulu kita berubah kompor dari kompor minyak, tanah ke gas itu kan lama proses. Ada yang protes segala macam. Nanti pemerintah juga akan mengubah lagi tuh dari gas berubah ke listrik lagi nanti gitu katanya kan. Itu atau nanti gasnya dari sisa itu dari batu bara. Namanya teknologi akan berubah terus. Nah, kita harus menyesuaikan. Tidak semua masyarakat bisa cepat ya, switch. Kadang butuh waktu lama. Tergantung budaya masing-masing. Jadi yang kesulitan utama dari kompor efisien tadi adalah kesulitan memperoleh panas yang cepat. Beda dengan gas ya perlu waktu. Sama lah, makanya yang dibakar itu kan seperti pembangkit batu bara kan seperti itu. Perlu waktu dulu. Kemudian pembakaran kayu bakar bukan proses yang kompleks dan bervariasi banyak sekali ya penggunaannya ya. Bakar. Yang sederhana tadi ya itu untuk pembakaran masak paling sederhana. Sampai nanti yang paling kompleks. Jadi kemudian tergantung dari jenis kayunya juga ya dan kadar air kan. Kalau jenis kayunya untuk pembakaran tertentu tidak bisa sembarangan kayu karena nanti dia perlu panas yang lebih tinggi. Kemudian pembakaran awal pelepasan karbon oksidanya harus dibakar di udara. Kemudian suhu yang diinginkan ya lebih dari kalsium. Nah, desain yang baik ya dari pembakaran tadi untuk panas nih ya, pembakaran suhu tinggi, asal volume yang kecil betul yang disebut white hot. Berarti dia panas putih. Jadi ada ini bentuk apinya nih ya. Nah, semakin dia putih ke biru nanti ya. Kalau kita kan biru ya. Ini pembakaran akan lebih sempurna. Nah, tentu perlu nih teknologi ya.
Jadi jika pemanas ruangan yang dibutuhkan, maka tampaknya panas yang terbuang dari bangsat menjadi bunga, tapi jarang dipergunakan. Kemudian jika panas ruang saja yang dibutuhkan, kemudian kompor tertutup dengan pembakaran terkontrol, efisiensinya dapat 80-90% tadi ya. Tapi dengan teknologi ya, peningkatan tinggi, yang artinya perlu energi juga. Sebuah metode paralel untuk mengurangi permintaan kayu bakar domestik ya, karena biasanya di pedesaan ya, untuk mendorong pasokan energi terbarukan alternatif ya, seperti gas metan, nanti biogas ya, gas metana, biogas, itu udah mulai, pemerintah pun sudah mulai itu di pedesaan, terutama ya dia punya syarat juga untuk mempunyai, dia punya umpamanya kalau untuk sumbangan dari pemerintah tuh dia harus mempunyai ternak sendiri, harus dibuatkan itu ya. Kalau enggak nanti kan bahan bahan dari mana, gitu kan? Ya, punya ternak sendiri, jadi kotoran ternaknya bisa diubah menjadi biogas. Kemudian dari limbah tanaman ya, tenaga listrik air skala kecil nanti ya, PLTMH. Dan tambah bab 3. Nah, kebutuhan untuk perbaikan tersebut akan menjadi luar biasa ketika hutan berkurang ya, karena penebangan pohon. Nah, itu yang dijaga tadi. Kenapa? Perlunya peningkatan efisiensi karena belum masuknya energi lain ke daerah tersebut. Dan nanti kalau hutan berkurang akan meningkatkan terjadinya gurun. Nah, terjadi gurun, ya itu tentu sumber air akan ikut hilang. Dan nanti banyak efeknya nanti. Itu yang perlu dijaga dari biomasa. Kita perlu energi, tetapi hutan jangan sampai berkurang. Makanya disebut hutan industri ya. Jadi tebang itu tanam lagi, tebang tanam lagi. Nah, nanti setiap daerah itu punya taman hutan tanam, ada hutan lindung gitu ya, taman nasional gitu ya, dan tidak boleh dikotak-atik. Itu gunanya untuk mencegah, karena kebutuhan manusia itu ya boleh dikatakan batasnya, boleh dikatakan tidak ada, sehingga harus dibatasi dengan peraturan supaya nanti hutan-hutan yang untuk biomasa, karena kita bahas biasa, akan tidak berkurang dengan mudahnya. Karena nanti otomatis kebutuhan lahan itu perlu untuk pertanian, juga perlu untuk industri, untuk rumah gitu kan. Kemudian untuk transportasi jalan itu perlu, sehingga pasti berkurang. Nah, apalagi nanti ini diambil lagi untuk kayunya diambil, sehingga luas hutannya akan berkurang. Kemudian untuk negara berkembang tentu diperlukan desain yang cukup murah ya, sehingga karena masalah harga jual, tapi mempunyai efisiensi yang jauh lebih tinggi dari tungku biasa. Kemudian kalau di daerah perkotaan atau di negara lebih maju, itu dia sudah menggunakan pemanas yang sangat efisien. Ini contohnya tungku yang sederhana tetapi lebih efisien. Pakai blok ini saja dari tembok ya, dari bahan beton. Sehingga dia apinya nggak kemana-mana, lebih banyak ke atas. Nanti yang paling mudah lagi itu adalah dulu tuh kalau umpamanya dari merang ya, itu sisa dari padi, gabah, itu bisa dibuat dengan memasukkannya ke dalam kaleng, kemudian bagian bawah bikin lubang, gitu kan, dibakar. Cuman masalahnya kalau seperti itu dia harus sampai habis gitu ya, dia nggak bisa disiram. Susah kalau disiram dia rontok kan, sehingga kalau umpamanya masaknya dikit, ya boros. Nah, kalau sini kan dia kayunya dimasukin di sini, ditutup ya, ditutup. Sehingga mirip tungku untuk PLTU ya. Ini akan meningkatkan ya. Sehingga nanti panas yang dihasilkan tinggi, sehingga bahan kayunya tidak perlu terlalu banyak. Dia juga pakai arang nanti ya. Ini beberapa contoh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang dari bahan kaleng gitu ya. Ini masukin biasanya tengah-tengahnya kasih kayu atau bambu gitu ya. Nah, dipadatin, kemudian di sini dikasih kayu juga lubang, kemudian udah cabut, padatin gitu ya Pak Agus. Dibakar, cuman kalau dibakar dia akan sampai habis gitu ya. Ember nih. Kalau yang pakai
merang atau sisa daripada gabah ya, gabahnya yang habis ditumbuk, habis digiling gitu kan, ada gabah. Nah, yang masih kulit-kulitnya tuh. Nah, ini bisa. Nah, ini yang pakai semen tadi. Ini perlu biaya lebih, tetapi dia ini bisa biasanya pakai arang. Karena udah bisa dari, makanya biomasa itu bisa di mana dia berada, tungkunya disesuaikan. Nah, kalau ini digunakan yang apa tadi nggak cocok, asapnya banyak. Kemudian yang biofuel, nah ini sudah diolah. Ya, diolah tadi ya seperti awalnya itu dari tebu, ampas tebu, ya ini prosesnya lebih lama. Tapi dia seperti minyak fosil ya. Tapi dia sumbernya dari bahan nabati, dari tebu. Sehingga dia bisa ditanam lagi, bisa ditanam lagi. Kalau bahan bakar tidak, kalau dia habis ya udah. Makanya kan sumur-sumur minyak yang udah habis ya ditinggal gitu kan. Jangan sampai habis, yang tidak efisien lagi udah ditinggal biasanya sama perusahaannya. Karena nanti biaya tidak ekonomis. Biasanya nggak ada sampai habis, sudah nggak ekonomis ditinggal. Nah, sedangkan biofuel tidak, selagi bisa ada yang ditanam ya tumbuh lagi, tumbuh lagi. Cuma kan dia perlu waktu juga. Ya. Dari tanam sampai dia tumbuh kan ada waktu, jeda waktu. Dan keperluan pembakarannya bisa setiap saat. Makanya perlu beberapa alternatif ya, tidak satu jenis. Ini pembakaran sekunder, ini biasanya yang dekat-dekat dari sumber panas seperti dari pabrik, bisa digunakan untuk pemanasan tekstil atau pemanasan yang lain ya. Sehingga dia tidak langsung dibuang ke udara. Kemudian beberapa pembakaran kayu ya sudah sangat canggih sekarang, tapi dia biasanya diproses lagi untuk yang jenis lainnya ya. Jadi nanti jadikan gas untuk pemanasan secara luas. Beberapa industri ya, seperti di Nigeria, Kanada, Sendewaru. Sehingga nanti akan mendorong pasar dalam chip-chip kayu bakar, yang kayu-kayu yang dipotong-potong halus ya, kecil-kecil ya, yang berasal dari sisa-sisa limbah biomasa pegergajian. Itu bisa dijadikan bakar. Kemudian ada juga kompor yang lebih canggih lagi dengan input bahan bakar otomatis yang diproduksi untuk memastikan kemudahan penggunaan efisiensi bahan bakar dan produksi minum. Ini yang dari bahan bakar kayu tadi ya, bukan yang dari gas. Kalau gas sudah jelas. Tadi untuk pembakaran langsung ini untuk mengering tanaman ya, seperti untuk pemanasan juga ya, pengering tanaman untuk seperti buah kopra, kakao, kopi, teh, tembakau tadi seperti contohnya ya, supaya dia disimpan tidak busuk. Kalau untuk sampai dia ke industri atau emang disimpan untuk konsumsi nantinya. Sehingga perlu dia dikeringkan sampai kadar air tertentu ya, masing-masing jenisnya akan berbeda. Kalau tidak nanti dia jadi busuk, bercendawan minimal. Ya, jamur. Nah, jamur udah rusak ya. Ini biasanya digunakan dengan bahan-bahan kayu ya, bakar sisa tanaman, mungkin dapat panas, taruh di atasnya agak jauh gitu ya supaya nggak. Jadi nggak bakar langsung ya, diambil panasnya. Dan ini juga bisa digunakan untuk limbah panas dari pembangkit listrik. Seperti contohnya pembangkit listrik itu udah campuran ya, pembuangan sampah. Ya, ini kan juga sebagian dari tanaman ya kan, cuma ada campur, ada dari tanaman, ada sisa makanan, yang penting dia menjadi biogas ya. Biogasnya nanti akan disedot, kemudian dipisah gas-gas yang berbahaya, baru yang lainnya dibakar sebagai pembakar bahan bakar. Nah, contohnya kita sudah ada di Surabaya, di Jakarta ya, di Jakarta itu di Medan Gebang. Cuman di Jakarta tuh turun terus ya, karena dia sampahnya campur antara organik dan organik. Sehingga yang menjadi gas itu hanya bahan organik ya, organik tidak. Sedangkan bahan organik, non organik masih disimpan ya, akhirnya tempatnya sama, cuman bahan organiknya makin berkurang. Karena yang bahan organik dia tidak berkurang kalau nggak dia yang diambil. Sedangkan kalau bahan organik dia akan berubah menjadi gas, sisanya menjadi kompos. Contohnya
Kemudian pembakaran tadi tidak bisa langsung gitu ya, asapnya langsung di atas. Nanti dia bahannya terkontaminasi atau rusak. Dia yang dipanaskan itu adalah ruangan tertentu, baru panasnya tersebut dialirkan ke tempat mana yang mau kita keringkan. Kalau tidak nanti dia pokoknya dibakar di bawah di atas ya kena asap kan. Ini asapnya nggak boleh. Jadi dia pakai perantara pemanasnya yang dipanaskan. Kemudian baru panas tadi ditiup ke tanaman bahan-bahan yang mau kita keringkan. Kemudian membakar residu atau sisa-sisa ya, pengeringan tanaman. Ini ada penggunaan rasional dari biofuel ya, biofuel tadi tentu dari sisa juga, cuma prosesnya lebih panjang. Kalau yang residu yang membakar tadi seperti untuk bahan bakar tungku tadi ya, tungku yang dibakar tadi, bahan-bahan kayu yang dipotong kecil-kecil. Tapi masih ada asap ya. Dan pembakaran pada tungku yang efisien akan menghasilkan aliran panas gas buang yang bersih, karbon dioksida dan H2O, air ya, teman-teman. Dan berlebih pada sekitar 100 derajat Celcius. Susah itu ya dapatnya ya, kalau tutup terbuka ya. Tertutup. Dalam hampir semua masalah kasus, aliran biasa melebihi yang dibutuhkan untuk pengeringan tanaman. Jadi dia lebih sisa lah gitu ya. Sehingga akan meninggalkan kelebihan residu atau sisa-sisa pembakaran untuk keperluan lain seperti menghasilkan uap untuk industri. Ya kan? Kemudian abunya bisa jadi diolah lagi tapi nggak langsung ya, menjadi pupuk. Nah ini yang memerlukan teknologi yang lebih tinggi lagi, proses yang lebih panjang, proses panas dan listrik. Nah sebenarnya kalau dapat panas, ada dua sebenarnya, ada panas atau gerak itu juga mudah jadi listrik. Kalau yang gerak apa? Ya angin, air gitu kan. Sedangkan kalau yang panas hampir yang lainnya gitu ya, panas. Umpamanya batu bara ya dari panas kan, uap. Diesel juga dari panas. Atau gas nanti uap. Nah, kalau gerak gitu kan dari air. Ya, kalau ada panas itu udah menjadikan gerak, atau ada geraknya seperti angin udah bisa jadi energi listrik. Nah, untuk menghasilkan gerak dan menghasilkan panas tadi yang diperlukan perubahan energi tadi. Nah, ini di biomasa sama. Proses panasnya untuk listrik berarti tidak bisa langsung. Tadi kan hanya untuk pengering, untuk masak itu bisa langsung ya. Kalau di sini dia untuk dijadikan tenaga. Sebelum menjadi listrik kan harus tenaga dulu. Tenaganya untuk menggerakkan generator gitu kan. Nah, ada yang lewat turbin, ada yang nanti langsung seperti diesel ya langsung. Ya kan kalau PLTU turbin dulu dari panas ya, jadi panasnya membakar tidak langsung ke turbin, ke generator atau ke turbinnya, dia menghasilkan boiler dulu, dari boiler nanti baru menghasilkan tenaga uapnya, dari uap baru menggerakkan turbin, turbin uap baru turbin uap menggerakkan generator. Jadi bisa dia dari bahan bakar kayu atau residu atau sisa-sisa biomasa lainnya dapat berupa pada ini sudah kita bahas di batu bara ya, fluid bed yang ditaruh di atas teman dia diambil gasnya nantinya. Kalau panasnya dari kayu segala macam itu rendah, jadi gasnya nanti akan diambil dipanaskan. Jadi secara fisik ya masuk akal untuk menggunakan uap pertama untuk menghasilkan listrik sebelum panas, integrasi ke suhu yang lebih. Nah, artinya apa? Umpamanya kita tadi perlu pengering. Nah, pada saat panasnya yang sangat tinggi tadi, ya kalau kita gunakan ini kan rusak kan. Jadikan dulu dia untuk memanaskan boiler. Boiler nanti menggerakkan uap. Nanti kan hasil ujungnya juga panas. Nah, hasil panasnya itu baru digunakan untuk pengering. Jadi efisiensinya lebih tinggi. Nah, jadi efisiensi pembangkit listrik dari biomasa hanya sekitar 10, 20 sampai 25%. Karena pembakaran suhu rendah ya. Kenapa? Ya energi panasnya dari tumbuh-tumbuhan itu dari biomasa itu rendah, jauh lebih rendah daripada batu bara atau dari gas atau dari minyak. Nah, karena dia rendah tadi, ya, sehingga 75 sampai 80% dari energinya sebagai proses panas dan suhu akhir untuk yang berguna untuk dipertahankan.
dipertahankan. Susah. Nah, makanya tadi digunakan dulu untuk pembangkit listrik, baru dia selesai. Karena dia kalau langsung ya, digunakan tadi teknologi fluidized bed ya. Anda kita bahas dulu. Ini lebih banyak diambil gasnya nih, supaya panasnya lebih tinggi. Jadi di sini dia listriknya sebagai operasi sampingan, bukan sebagai inti ya. Jadi listriknya besar, alhamdulillah, kecil juga nggak masalah karena operasi sampingan. Karena dia yang diambil adalah panasnya untuk pengering tadi ya, pengering apa namanya teh, pengering kertas, pengering apa tadi kopi dan sebagainya. Nah, sehingga dia dijadikan dulu gas untuk panas yang menggerakkan boiler. Setelah itu baru hasil dari boiler tadi kan akan menghasilkan di kondensernya masih ada panas kan hasil turbin. Output dari turbin masih panas ya itu digunakan untuk. Jadi listriknya sebagai produk sampingan. Kebalikannya ya. Kalau pembangkit listrik, nah listriknya utama, panas sisanya digunakan untuk pengering lainnya. Nah, itu dia. Kalau ini dia listriknya, karena memang fungsinya untuk tujuan utama untuk pengering gitu ya. Lalu dia listrik yang bisa dijual ke mana-mana. Kemudian cara yang termudah untuk menggunakan pembangkit energi dari limbah biomasa adalah dengan co-firing, berarti apa namanya co-firing itu penggabungan lah ya, pembakaran dari batubara sisanya yang diambil. Tapi kan tidak semua daerah mempunyai pembangkit ini, makanya dia tetap menggunakan tadi yang di atas seperti pembangkit listrik dulu, walaupun hasilnya kecil, baru tujuannya adalah untuk pemanas pengering. Jadi metode pembakaran disesuaikan campuran keras, batubara atau biomasa, co-firing tadi. Karena biomasa ini punya masa-masa tertentu. Pada masa panennya ada kan, setelah musim tanam kan nggak ada lagi, dia akan berkurang nanti habis. Ya pada saat dia habis baru nanti batubara, seperti itu. Makanya disebut co-firing. Jadi akan lebih mengirit, tapi tidak menghilangkan sama sekali ya, baru menggantikan sebagian dari bahan batubara tadi dengan biomasa, sehingga nanti pada saat dia dibakar dengan biomasa mungkin ya panasnya akan tidak sebagus batubara ya, tapi dia menghasilkan polusi yang lebih rendah dan lebih ramah karena alam lebih mudah untuk memprosesnya. Institusi tersebut atau pengurangan dari batubara dapat menjadi yang efektif ya biomasa, mengurangi gas rumah kaca tadi. Karena tidak 24 jam dia menggunakan batubara, sebagian menggunakan biomasa pada saat-saat biomasanya tersedia. Karena biomasa juga tidak bisa selalu tersedia karena keterbatasan tadi. Sumber daya dari kayu, ini yang paling banyak energi dan biomasa yang lebih tinggi ya. Nah, cuman masalahnya, kayu tersebut, nah, jadi kayu itu adalah sumber energi terbarukan yang hanya jika tumbuhnya secepat yang dikonsumsi. Ini yang tidak bisa kan? Konsumsi ya bisa sehari 2 hari habis kan dalam sekian ton umpamanya. Tapi kan tumbuhnya tidak bisa, butuh waktu. Yang cepat-cepat tadi paling adalah yang seperti dari umbi-umbian atau dari keluarga apa namanya rumput-rumputan, itu yang lebih cepat. Kalau yang makin keras dia kayunya makin lama. Sedangkan yang dikonsumsi ya terlalu cepat kan, makanya dia tidak bisa continue sepanjang tahun. Karena kita tidak bisa menanam hanya untuk diambil biomasanya saja, karena kita butuh pangan. Ternak juga butuh makanannya. Nah, sehingga dia dikombinasikan. Kecuali dari sudah sisa tadi ya, residu itu baru. Nah, dia butuh waktu kan. Apalagi nanti di daerah tersebut umpama tanamnya bergantian, umpama setelah tanaman umpamanya padi, ganti palawija, masih ada ampasnya lah ya. Ganti umpamanya ke perikanan itu nggak ada lagi. Nah, sehingga dia butuh waktu. Nah, ini yang tidak bisa dicapai oleh biomasa. Jadi dia tumbuhnya sama cepatnya waktu dia dipakai atau dikonsumsi. Nah, nggak bisa.
Ini juga kan masalah ekologi dan pelestarian hutan, keterbatasan lahan. Ya, tadi perlunya campuran energi terbarukan. Tetapi di satu daerah belum tentu semuanya ada. Nah, tentu ada biomasa, tentu belum tentu ada anginnya bagus. Ada matahari, belum tentu angin atau biomasanya bagus. Jadi biasanya gabungan. Tapi itu setiap daerah bisa berbeda-beda. Itulah kelemahan, salah satu kelemahan ya dari pembangkit energi terbarukan. Tidak bisa continuous, kemudian bisa continuous seperti ini, misalnya khususnya selagi dia ada nih kan biomasa, tumbuhnya terbatas kan, nah, tidak bisa continuous juga. Matahari udah pasti malam nggak ada. Angin apalagi dia bisa malam bisa siang nggak ada. Biomasa, nah biomasa tumbuhnya itu butuh waktu. Sedangkan pembakarnya bisa waktunya lebih cepat. Kemudian juga masalah ya diambil dong yang luas hutannya, nah, itu terbatas. Karena hutan itu juga harus dijaga. Kemudian dari sumber daya kayu jika tidak hanya dikonsumsi hanya untuk kayu bakar, tapi juga untuk gergajian, untuk rumah tangga ya, peralatan rumah atau untuk furniture gitu kan, termasuk untuk pembuatan kertas, tisu gitu ya. Nah, itu kan juga tidak bisa dibakar semua. Nah, kalau dibakar kan jadi abu, nggak bisa dijadikan lagi untuk bahan furniture, bahan bangunan rumah, atau untuk kertas. Tapi sisa dari itu bisa, kan? Balikannya ya. Namanya udah kayunya rusak dari perumahan atau furniture rusak, itu bisa jadikan bahan bakar lagi, tetapi harus dengan pemrosesan lagi ya, karena sudah dicat, sudah dipakai bahan kimia lain ya. Itu kalau dibakar langsung bisa mengakibatkan racun. Dan juga hutan yang ditebang untuk pertanian. Nah, kayu hanya sebagai sampahnya saja dari pertanian. Macam-macam nanti pertanyaannya ya. Kira-kira perkiraan yang potensinya sekarang ya. Jadi konsumsi dari kayu itu diperkirakan 200 juta ton ya, miliar ton per tahun. Sedangkan yang tersedia, yang berkelanjutan ya, hutan tanam tadi hanya 10%-nya. Kemudian 100 miliar ton berasal dari sumber-sumber non-hutan, seperti dari hutan produksi, sisa-sisanya ya, pohon-pohon atau semak-semak, ladang-ladang, dan sebagainya. Masih kurang kan? Ditambah dengan ini 120, kebutuhan 200. Makanya tidak bisa. Dari antara konsumsi dan produksinya masih cukup ada kesenjangan. Kemudian ya diambil dari hutan yang tidak berkelanjutan tadi ya. Nah, yang ini bahaya nanti. Dan biasa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan pengundulan hutan, bisa nanti terjadi gurun tadi ya. Kemudian populasi pengguna juga meningkat ya, negara pengguna 2-3% per tahun. Yang nanti akan ya kalau meningkat tentu kecenderungan kalau dia nggak diganti dengan bahan bakar lain, nah tentu dia kecenderungannya akan menggunakan bahan bakar kayu yang lebih murah. Itu berarti dari kemampuan ekonomi. Ya kan? Ekonomi tinggi dia bisa bahan bakar lain. Jika tersedia ya. Kalau ini juga kalau ekonomi rendah walaupun tersedia nggak sanggup kan. Nah, dia memerlukan biaya tadi sih untuk keperluan yang lain. Tidak untuk bahan bakar. Kemudian pengumpulan kayu bakar juga melibatkan anak-anak dan wanita itu yang berbahaya. Ini yang dari perbandingannya ya, perempuan pedesaan dipengaruhi oleh kelangkaan kayu bakar ya, sekitar 60% di Afrika, 80% di Asia, ya masih besar di Asia ya, 40% di Amerika Latin. Jadi kelangkaan kayu akan mengakibatkan mereka akan mencari jauh lagi, sehingga akan menghabiskan waktu, sehingga pekerjaan lain akan tertunda atau terbengkalai. Kira-kira perharinya 1-5 jam ya, untuk mengumpulkan tadi.
Asia paling besar 80% akibatnya. Karena uh, tidak adanya alternatif bahan bakar lain, dan atau memang atau ada bahan alternatif lain tetapi kemampuan ekonomi tidak mencukupi sehingga mereka terpaksa cari kayu. Nah, lama-lama kan itu pertama ya kayu-kayu yang jatuh dulu ya. Kalau yang jatuh nggak ada tentu yang hidup yang dipotong lagi kan. Kemudian masalah reboisasi gitu kan. Kemudian regenerasi dari hutan. Dimana yang ditanam pohon-pohon yang tumbuh lebih cepat karena kebutuhannya makin berkembang kan. Ya, perkebunan lagi tumbuh terutama untuk pasokan energi. Perlu manajemen yang berbeda ya. Silviculture atau kehutanan. Dari perkebunan yang ditanam terutama dari kayu ya. Nah, ini biasanya untuk industri seperti pabrik kertas ya, pabrik untuk furniture gitu kan. Kemudian kayu yang mudah terbakar tidak perlu tumbuh dengan panjang luring. Dia nggak perlu seperti untuk furniture ya. Yang penting dia tumbuh makin besar makin itu mau tumbuhnya cabangnya banyak nggak masalah. Dan lebih sering dipanen daripada kayu-kayu yang emang untuk furniture yang perlu waktu 10 tahun seperti jati gitu ya. Ada lebih mungkin jati. Kemudian yang bertunas berakar di tanah ya. Cabangnya banyak karena akan mengurangi biaya kerja. Pirolisis, nah ini di apa namanya sempat kita bahas awalnya penyulingan ya atau distilasi. Diambil nanti dari biomasa tapi dia kayunya akan dipotong lebih halus. Ini adalah istilah umum untuk semua proses di mana bahan organik dipanaskan atau sebagian dibakar untuk menghasilkan bahan bakar sekunder dan produk kimia. Gas sama bahan kimianya. Kalau yang kimia itu biasanya sejenis kayunya ya. Inputnya berupa kayu atau residu dari biomasa sisa ya, sisa potongan. Sampah perkotaan, nah kalau sampah perkotaan ini bahan produk kimianya nggak bisa. Kalau batu bara, yang ambil gasnya nanti. Produk adalah gas. Jadi dia setelah dapat gas tentu dia akan lebih ramah lingkungan. Tapi waktu di pirolisisnya ya masih banyak asap ya, masih ada asap, masih ada abu. Tapi setelah jadi gas itu boleh dikatakan lebih ramah lingkungan. Jadi uapnya terkonsentrasi sebagai dan sebagian menjadi cairan atau tar. Ini yang jadi apa tadi? Jadi arang atau abu. Saya ambil sini gasnya. Itu yang pirolisis. Tapi dari proses pirolisis akan hasilnya ya produknya bukan hanya gas, bisa juga uap dan fermentasi yang dipadatkan ya, yang jadi air ya sebagai cairan yang didinginkan. Kemudian tar itu semacam kayak aspal gitu yang lebih kental ya, ini kental ya. Kemudian minyak. Nah, tar dan minyak ini bisa jadi bahan kimia yang berguna kalau bahannya sejenis. Tapi kalau bahan campur-campur itu nggak bisa. Atau nanti dicampur lagi dengan sampah perkotaan itu lebih parah lagi, nggak bisa. Yang diambil hanya gasnya saja. Tapi kalau bahan kayunya sejenis itu dia bisa dapat gas, bisa dapat tarnya atau minyaknya. Maka cairannya mungkin bisa berguna. Tapi kalau dicampuran yang diambil hanya gas. Sisanya menjadi sisa ampas tadi berupa cairan, bisa berupa cairan kental ini tar ini atau minyak, tapi udah campur aduk itu ya minyak jenis-jenis macam-macam, arang dan abu. Nah, yang diprioritas yang diambil ininya jadi. Yang lainnya adalah kalau dia kayu sejenis ada sampingannya seperti tas sama minyak. Tapi kalau udah campur, apalagi dicampur dengan produk sampah ya, sampah kota itu nggak bisa. Dia ambil gasnya saja. Nah, dengan sampah kota pun gas ini harus dipilah lagi karena kemungkinan masih tercampur seperti yang di pembangkit tenaga listrik dari sampah ya, sehingga dia macam-macam gas yang berbahaya atau yang beracun juga campur, makanya dipisah. Baru yang gas untuk pembakaran dipakai, sisanya akan dicairkan. Pembuatan arang ini ya dari tradisional udah dibuat ya, bapaknya untuk bakar sate ya. Itu dia juga untuk meningkatkan itu. Ya, sebenarnya pirolisis tapi uapnya nggak diambil. Jadi yang diambil arangnya. Pirolisis tadi bisa dapat arang tetapi dapat gas. Ini yang pembuatan arang.
gasifikasi atau pembuatan gas adalah pirolisis disesuaikan untuk menghasilkan jumlah maksimum ya dari bahan bakar gas sekundernya. Nah, untuk mendapatkan gas ya memerlukan energi bakar tadi ya. Lihat dari unit pirolisis tadi akan dihasilkan gas sehingga produk bahan bakarnya akan lebih nyaman, lebih bersih ya, dan mudah diangkut daripada biomasa aslinya. Tetapi dengan gas pirolisis karena belum dimanfaatkan ya dia tidak seperti LPG ya. LPG kan dibawa ke tuk macam-macam dari jauh masih bisa dijual lebih murah. Produk kimia, nah ini bahan baku dari proses lebih lanjut dari itu. Ini lebih panjang lagi ya. Nah, kita nggak bahas di sini, kita ke energi. Banyak perangkat pembakaran parsial yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah gas yang mudah terbakar daripada arang atau disebut gasifier. Jadi kita memang gasnya yang dihasilkan. Gimana supaya arang atau abunya tadi lebih sedikit. Seperti batu bara dulu, dia sangat kering dan lebih halus gitu ya. Sehingga dia tidak sempat atau jadi abu atau arang sangat sedikit. Dan gasnya yang lebih banyak. Ya, sama juga dengan pirolisis, tapi tidak dapat dijelaskan ada perbedaannya sedikit. Yang tadi pirolisis ya, skala kecil. Ini bahan udara yang masuk ya, dikeringkan, bahan bakar yang lainnya masukin bahan materialnya. Nah, akan dapat gas di sini. Harus sisa-sisa yang lain. Nah, dari terjadi gas itu bisa kalau dimanfaatkan ya bisa untuk membangkit tenaga listrik, untuk bahan transportasi, untuk masak gitu ya. Nah, ini yang pembuatan arang tradisional tadi. Jadi dia ditutupin itu ya, bakar tutupin sehingga dia tidak jadi abu, jadi arang. Nah dia panasnya akan lebih dari tutup tanah gitu ya, bakaran kayu. Tapi gasnya nggak diambil. Kalau sini kan gasnya yang diambil. Arangnya pun udah hasil sampingan. Kalau sini hasil utamanya adalah arang. Seperti untuk pembakar-pembakar, ada masakan-masakan seperti sate ya, dan makanan yang lainnya. Atau jadi untuk tungku arang nanti. Ini contoh pirolisis tadi ya. Ini bahan-bahan kayu tadi, yang halus ya dihaluskan, dibakar ya. Jadi abu, ini jadi gas. Nah gas ini yang disimpan. Itu tidak sesederhana yang ini ya, ini lebih kompleks ya. Karena yang mau diambil adalah gasnya yang masih dalam keadaan panas. Jadi dari panas yang dihasilkan dari pembakaran sekunder tadi, yang udah jadi gas ya, sehingga efisiensinya akan meningkat jauh lebih tinggi 80-90%. Tapi untuk mendapatkannya tidak semudah pemakaiannya ya, prosesnya cukup panjang, itu energi. Tentu juga masih ada menyisakan ampasnya, sisa-sisa pembakaran tadi. Yang dapat selain gas tadi kan ada tarnya, ada arangnya, ada airnya, ada abunya gitu kan. Selain gas yang dihasilkan. Tapi setelah jadi gas itu dia masih sangat tinggi ya, sama dengan gas fosil ya. Contohnya dari gasifier kayu ya, bahan bakar kayu, dari bahan mentah kayu dapat menghasilkan 80% dari energi awal, bentuknya gas yang mudah terbakar, terutama H2 dan CO ya, karbon monoksida dan hidrogen. Yang dihasilkan gas ya. Cocok untuk operasi seperti mengkonversi mesin bahan bakar dari minyak bumi. Dan ini efisiensi keseluruhan pembangkit listrik katakanlah 80% dari 30% menjadi 20%. Itu lebih besar daripada boiler steam dari bahan bakar padat ya. Jadi bisa digunakan untuk gasifier tadi ya, untuk pembangkit listrik skala kecil. Hasilnya ya, setelah jadi listrik itu bisa mudah disalurkan. Ini proses kimianya, nggak usah kita bahas ya. Dari H2O, karbon, bahan fosil
kayu-kayu, bahan-bahan bakar biomasa tadi itu dia karbon ya, rata-rata karbon. H2O dengan karbon tadi di air ya, menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Tapi tentu ada yang lain-lainnya tadi kan, ampasnya ya, ini yang dihasilkan utamanya. Tetap ada karbonnya yang jadi gas. Jadi diberikan ringkasan contohnya untuk pirolisis tadi ya. Input bahan yang dinilai untuk menghapuskan materi yang berlebihan dan tidak mudah terbakar, misalnya tanah logam. Jika perlu dikeringkan ya, benar kering sehingga lebih mudah mendapat gasnya. Abu dan ampasnya lebih sedikit. Nah, seperti boiler ya, dicincang atau diparut kemudian disimpan untuk digunakan. Nah, suatu bahan bakar atau udara selama pembakaran adalah parameter. Nah, ini yang menjaga pentingnya pengaturan rasionya jumlah antara bahan bakar dan udara. Sama juga waktu tunggu pembangkit tenaga listrik batubara gitu ya, supaya dapat yang maksimal dengan ampas yang sedikit, baik suhu dan jenis produk. Nah, berbeda-beda nanti untuk jenis produk itu kan dari jenis kayunya. Yang paling mudah dioperasikan suhu 600 derajat Celcius. Jadi peningkatan suhu dari 600 menjadi 1000 akan membutuhkan peralatan jauh lebih canggih, biayanya lebih mahal, tapi akan menghasilkan lebih banyak hidrogen dan gas. Itu dapat gas yang lebih banyak, cuma membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nanti untuk mendapatkan energi yang lebih banyak, perlu juga energi. Jika kurang dari 600 derajat, umumnya ada 4 proses distilasi. Jadi yang proses 600 ke atas ya. Suhu 100 sampai 220, pada input kering dengan kelembapan lewat melalui alas, ya, pakai alas. Kemudian 275 sampai di atas 120 ya. Gas yang dikeluarkan terutama nitrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida, asam asetat, dan penggilingan metanol, alkohol. Suhu di atas 275 sampai 350, reaksi eksotermik atau di luar. Ya. Non campuran kompleks bahan kimia, dekaton, aldehid, fenol, ester itu cairan. Karbon dioksida, karbon monoksida, gas metan, hidrogen, C2H6. Dengan bantuan katalis tertentu, umpamanya Zn zinc ya, memungkinkan reaksi terjadi di suhu yang lebih kecil. Di atas 350 tapi di bawah 600 semua yang bahan mudah terbakar ya. Volatile itu mudah terbakar, bahkan hilang. Proporsi yang lebih besar adalah hidrogen terbentuk dengan karbon monoksida. Karbon tetap sebagai arang atau abu. Ya, makanya dia yang di bawah itu perlu gas suhu yang tertentu yang 600 ke atas. Makin tinggi itu yang bagus, tetapi biayanya akan lebih mahal. Berikutnya cairan kentalnya sebentar tadi atau cuka kayu dapat dipisahkan dan dibuat menjadi produk kimia. Nah, ini tadi jika dia sejenis ya, kayu sejenis kayu tertentu. Kalau kayu berbeda-beda dicampuran nanti kan. Misalnya menjadi metanol yang bahan keluarga alkohol ya. Ini bahan dari pirolisis tadi ya, dari kayu dari 1000 kg 1 ton lah ya, 1 ton kayu kering ya, dan dikeringkan. Jadi karkolnya tadi yang seperti tarnya tadi, itunya tadi 300 kg. Kayak mirip batu cair ya. Gasnya ya ini 140. 14% cuman ya. Yang jadi. Alkoholnya ini kalau jenisnya sama ya, ini baru dia 14 liter kecil, kemudian asetit asam ya, asid 3 liter, estar yang cairan juga 8 liter, sebagiannya nanti tar ya, kecil-kecil ini sisanya. Dan bukan tadi kan, yang tarnya tadi. Kemudian gasnya nih 14% cuma jadi gas, yang lainnya boleh dikatakan nggak bisa dipakai. Kalau dia lebih basah, ini akan turun, ampasnya akan lebih banyak. Dari bahan bakar sekunder dari pirolisis tadi ya, memiliki sedikit energi total dari pembakar dibandingkan biomasa aslinya. 14% tadi ya, rata-rata nih ya.
Cuman nanti dia polusi udaranya akan berkurang, panasnya akan lebih bagus gitu ya. Pengontrolnya lebih mudah, kalau jadi gas kan lebih mudah mengontrol tungkunya umpamanya. Tapi dia untuk mendapatkannya perlu proses yang cukup panjang. Biaya berarti kan. Kemudian arang padat. Jadi yang bisa jadi arang tapi bisa digunakan ini 25 sampai 35%. Jika dia beroperasi di 600 derajat tadi ya. Kalau di bawahnya akan lebih tinggi lagi arang. Yang kan pembakaran tanah atau tradisional tadi memberikan hasil 10%. Yang ini tadi ya, karbonnya tadi. Yang untuk bikin arang orang tadi. Nah, Elektrolisis dia bisa 25 sampai 35%. Tapi prosesnya jauh lebih susah dan perlu teknologi yang lebih canggih jauh. Tadi kan hanya ditutup saja ke tanah, selesai. Tapi tetap kasih udara ya supaya dia terjadi pembakaran. Dan sekarang sendiri dari kayu ya 8 sampai 5% dari energi kimia asli dari pembakaran tetap kurang. Tapi dia ininya lebih sedikit jumlahnya ya, tapi panasnya lebih tinggi. Arang berguna sebagai bahan bakar yang lebih bersih ya, bukan yang bersih, lebih bersih daripada kayu ya. Dan dengan bahan kimia itu bisa lebih tinggi lagi. Sehingga dia mendekati produk dari batu bara. Dan sisanya ini tadi cairan, kan, metal, semacam ya, aseton dan sebagainya. Gas, ini hasil massa maksimum 8% pada gasifikasi. Elektrolisis nggak sampai ya, tapi dia ini lebih sulit daripada pirolisis, gasifier ini. Dia mirip pirolisis tapi dia lebih kompleks lagi. Sehingga gas yang dihasilkan namanya gasifier ya, penghasil gas. Gas yang dihasilkan sampai 80%. Bahannya lebih halus dan sebagainya tadi ya. Yang dihasilkan terutama nitrogen, hidrogen, karbon monoksida. Sebagian kecil gas metan, karbon dioksida. Nah, ini yang berbahaya. Ini bisa dibakar. Ini berbahaya. Kemudian proses tadi merupakan termokimia, masih panas tapi campur dengan kimia. Ya. Sebagian sebelumnya biomasa digunakan langsung ya, awal atau untuk pembakaran dan proses. Namun biomasa dapat dilakukan secara kimia untuk menghasilkan bahan yang cocok fermentasi ya, rangkaian alkohol. Nah, ini lebih panjang lagi prosesnya ya. Tapi dapatnya nanti bisa dapat alkohol dan dapat biofuel ya, yang pengganti bensin untuk memproduksi bahan bakar sekunder atau bahan bakar yang ditingkatkan. Pengurang atau residu dari hidrogen. Biomasa yang disebarkan yang diparut atau dicerca ya. Bubuk kandang dipanaskan dalam hidrogen sekitar 600 derajat Celcius di bawah tekanan sekitar 50 atmosfer. 50 atm gitu ya. Kompres. Udah panas kemudian dikompres. Jadi gas yang mudah terbakar sebagian besar metana atau etana dihasilkan. Memberikan sekitar 6 megajoule per kilogram bahan kering. Panas. Karena ini perlu panas yang sangat tinggi ya, 600 derajat Celcius. Proses seperti di atas, namun pemanasannya adalah dalam sebuah kandang atau area ya, dalam tertutup secara alami atau buatan dengan karbon monoksida dan uap untuk sekitar 400 sampai dan tekanan 50 atmosfer atau atm. Kemudian sebelumnya sintetis diekstrak, diproduksi dan dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Katalis, berarti dia semacam katalisator perantara lah ya, yang nggak terlibat nanti. Perlu ditambahkan. Ini reaksi terakhir yang menyerahkan konversi bahan karbon hidrat untuk bahan bakar hidrokarbon. CH2NH itu karbon. Efisiensi konversi energinya sekitar 65%. Tinggi ya.
asam dan hidrolisis enzim. Selulosa atau gula ya, dalam komponen utama 30-5% dari tanaman biomasa yang kering. Sangat tahan terhadap hidrolisis. Biasanya difermentasi oleh mikroorganisme. Ini salah satunya nanti kita jadikan untuk biogas ya. Konversi ke gula yang biasanya difermentasi adalah mungkin dengan pemanasan dalam asam sulfat atau dengan aksi enzim selulosa ya, dari mikroorganisme. Kayak kentape contohnya ya. Itu dia. Ini dapat digunakan sebagai pengatur. Bahan bakar cair atau metanol, keluarga alkohol itu ya. Metanol cairan beracun dibuat dari reaksi katalis dari H2 karbon dioksida pada suhu 330 derajat. Tekanan sangat tinggi ya 150. Dari 2H2 karbon dioksida menjadi CH3O. Fermentasi alkohol. Ini kalau yang paling dasarnya dapat alkohol ya dari etanol. C2H tadi diproduksi secara alami oleh mikroorganisme atau peragian ya tertentu, dan gula dan kondisi asam pH 4/5. Supaya dia hidup, kalau nggak mati. Nah, mati dia nggak jadi fermentasinya. Jadi proses fermentasi alkohol ini digunakan di seluruh dunia untuk produksi minuman beralkohol. Salah satunya itu tadi buat tape ya, tapi tapenya tidak sampai alkoholnya sangat tinggi ya. Yang paling umum adalah mikroorganisme ya, ragi. Dan dia menghasilkan alkohol. Ya. Gas gula alam kemudian dipotong, residunya diproses di panas, dan nanti dihidrolisis ya, jadi gula dapat difermentasi jadi 10% etanol, kemudian distilasi menjadi 90%. Bisa langsung untuk pembakaran umum ya. Kemudian dimurnikan lagi, purification ya, purifikasi alkohol tadi menjadi nanti petroleum aditif atau campuran minyak bensin. Dari asalnya dari gula, dari kayu, seluruh saya, rumput-rumputan, ujungnya jadi gula. Kalau ini kan pemanasan langsung ya, gula. Ini jadi alkohol. Ujungnya nanti bisa biofuel, campuran minyak bensin. Kalau di Indonesia kan biodiesel ya, campuran minyak diesel. Jika disuling sisanya campuran titik didih ya, yang konstan adalah 90% etanol dan air 5%. Etanol anhidrat diproduksi secara komersil dengan penghapusan azeotropik airnya dengan kodestilasi, menghilangkan air dengan pelarut seperti benzena, bahan kimia. Hanya sekitar 0,5% dari potensi energi dari gula yang hilang. Jadi boleh dikatakan nggak ada yang hilang gitu ya, kecil sekali dari selama fermentasi. Tapi jumlah yang signifikan dari proses panas yang diperlukan untuk proses konsentrasi pemisahan. Ini hanya menjadi dari fermentasi tadi menjadi alkohol ya, hanya 5%, 0,5%. Sisanya hampir boleh dikatakan nggak ada ya. Tapi dari proses ini baru nanti untuk proses konsentrasi pemisahan untuk menjadi bahan lanjutannya. Nah, panas dapat diberikan dengan pembakaran atau gasifikasi dari limbah biomasa dan dari pembelian limbah panas atau sisa pemanasan dari pabrik. Pertama dia langsung dari tebu, ini yang paling tinggi ya, penggulainya. Proses sukrosa atau komersil dihilangkan dari tebu, proses sisanya digunakan untuk proses produksi alkohol. Proses tadi yang di alkohol memiliki kandungan gula sekitar 55%. Jika prosesnya lebih kecil ya, mungkinnya komersil untuk menggunakan jadi residu tumbuh untuk menyediakan proses panas. Lebih dibakar daripada jadikan alkohol. Yang dari gula bit ini kayak kita itu ubi jalar lah ibu ya, kayak bit. Ini tanah ini. Karena di Eropa tuh gulanya dia nggak banyak kan dari gula bit, kan dari tebu. Karena tebu itu katanya bisa kurang baik untuk kesehatan. Ya. Cuman hasilnya ya jauh lebih banyak dari tebu. Ini kecil-kecil ya, kayak wortel kecil tapi wortel. Kemudian tanaman pati, ya, gandum, sebagainya. Tidak perlu terlalu ini gitu ya. Jagung, ya, singkong,
Dari selulosa itu tadi ya, bahan gula, etanol. Miliknya ini jenis kayu selulosa. Kemudian penggunaan dari bahan-bahan bakar etanol. Etanol, bahan bakar cair, ya. Hanya kemudahan penanganan pembakaran terkendali dalam mesin ya. Ya sebagian ini sekarang baru dari fosil ya, sebagian besar dari etanol, bahan cair mesinnya sebagai pengganti langsung dari atau aditif atau campuran dari bensin. Ada yang sudah 100% itu di Brazil ya, atau campuran. Kalau kita sama juga diesel tapi ya, ada 30%, B30 atau 100%, cuman yang komersial itu baru B30. Nah, sekarang minyak naik lagi harga kelapa sawit ya, susah untuk menjadi 100%. Yang 50% ada saingan untuk minyak goreng kan. Bagian besar atau 90% dari etanol tadi air ya, digunakan secara langsung pada mesin-mesin yang termodifikasi tadi ya, untuk pembakaran dalam dengan busi ya, nah, tapi dia bukan diesel, bensin. Dicampur dengan minyak fosil, nah, seperti yang campur tadi menghasilkan gasohol. Pak, dari itu awal terbit tahun berapa? 2015. 2015. 2015 bulan September 2015. Ada di Pak Didik. Kemudian sebagai tambahan untuk diesel yang disebut dengan gasohol, tidak umum. Nah, yang banyak itu kalau diesel dia gunakan biodiesel ya, dari contohnya kelapa sawit, ya, karena alkohol. Ini dia. E10 berarti 10% etanol, 90% minyak bumi. E15 berarti 15%. Seperti kita juga kalau kita biodiesel kan, dulu B20, B10 awalnya, B10 10%, biodiesel kelapa sawitnya 90% fosil, diesel fosilnya. Naik jadi 20 B20. B30 sekarang. Nanti ada yang B100 tapi ya masalahnya bersaing lagi dengan minyak goreng kan. Perhatikan bahwa air tidak campur dengan, nggak boleh ya, terjadi ketukan nanti. Sehingga nanti gasohol tidak cocok ya, akan jelek. Nah, di Brazil dia sudah sampai E22 ya, Brazil. Tubuh gasohol, misalnya E22 di negara Afrika ya, 22%. Berarti 78%, ada pengiritan yang cukup besar ya. Di Amerika sama, dia menggunakan gasohol juga untuk etanolnya dari biji jagung ya, karena dia tebunya tidak sebanyak Brazil ya. Etanol aditif sifatnya anti knock ya, tidak ketukan ya, atau oktan yang lebih umum ya, hasilkan polusi udara yang lebih serius. Sifat pembakarannya sangat baik dari etanol, memungkinkan mesin menghasilkan tenaga hingga 20% lebih banyak dari etanol daripada minyak bumi. Jadi tenaganya lebih kuat. Cuman jumlahnya belum sebanyak minyak fosil atau minyak bumi. Padatan massa dari etanol kurang dari minyak bumi, sehingga energi per unitnya itu 40% lebih sedikit gitu ya. Dalam liternya gitu ya. Namun sifat pembakarnya lebih baik. Jumlah sedikit, dia lebih baik. Hampir minimal lagi bila diukur dengan volume persatuan jarak, umpamanya per liter per 100 km. Jadi konsumsi bahan bakar untuk mobil sejenis ya, menggunakan bensin, gasohol, dan etanol murni adalah 1:1, 1:2. Karena etanol murni hanya 20% lebih rendah dari. Sedangkan gasoholnya bisa sebanding. Ya. Kemudian produksi etanol, sedikit lagi ya, kita udah jam 3:30 ya, sedikit lagi. Hasil panen, ya, faktornya banyak ya, karena itu tadi. Karena dia harus diambil ampasnya, karena tujuan utamanya kan adalah untuk gula tadi ya, gula. Sedangkan etanol itu adalah sisanya. Itu juga nanti dari Amerika jagung gitu ya. Nah, ini juga tujuan utamanya adalah jagung, walaupun jagungnya untuk pakan ternak ya. Ini
jumlah liter etanol untuk per tonnya ya, potongan dari sugar cane tadi, cassava, sweet sorghum, sweet potato, jagung gitu ya. Kemudian apa namanya, apa tadi, ini kentang, potato, jagung, corn ya, kayu. Gulanya ya, tingkat gulanya per tonnya. Ini yang per hektarnya. Itu tergantung kalau per hektar, tergantung jarak tanam juga ya. Bisa. Kalau ini kan lebih fair per jumlahnya ya. Nah ini yang biogas nanti, yang dari kotoran ternak atau nanti dari sisa-sisa makanan. Ya, jadi pembusukan juga dia nih, pembusukan. Kalau tadi kan ragi kan juga pembusukan awalnya tuh, jadi alkohol. Ini dia jadi gas nantinya. Jadi dia ada dua nanti, anaerobik dan aerobik. Bedanya tipis nanti. Satu memerlukan apa namanya oksigen untuk berkembangnya, satu tidak terlalu memerlukan. Jadi membusuk dari hewan dipecah secara alami oleh bahan aerobik tadi dari organisme ya, jamur dan sebagainya. Dia disukai dalam kondisi basah, hangat dan gelap. Makanya di negara subtropis atau negara yang dingin dia diperlukan pemanas. Dari bakteri tadi ya, bakteri sebagai aerobik dan anaerobik. Anaerobik disukai adanya oksigen karena karbon biomasanya sebelumnya dioksidasi oleh karbon dioksida, dia memerlukan oksigen. Anaerobik dia oksigennya sedikit saja, perlu banyak. Tapi yang hangat tadi tetap perlu ya, proses pengomposan melepaskan beberapa panas secara lokal, tapi bukan proses untuk masukkan energi ya. Ini gas nanti. Jadi aerobik udara harus meresap sehingga tumpukan biomasa yang gembur adalah penting. Jadi digemburkan. Kompos domestik sangat membantu dengan lapisan gumpalan kotoran kardus, memungkinkan kantong udara dan membawa keuntungan karbon dari bahan karbohidratnya. Proses pencernaannya atau disebut digestion, nanti disebutnya tempatnya digister nanti ya. Proses tempat pencernaan nanti, pemrosesan. Anaerobik memiliki emisi minimal atau gas metananya CH4, mana per molekul tambahan sekitar 8 kali lebih kuat dari gas rumah kaca. Itu kalau kita lepas ke udara. Lebih baik kita jadikan bahan bakar. Gas metan itu yang dari apa tadi? Kotoran ternak, sebagainya, ya, berbahaya bagi lingkungan. 8 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, itu yang nanti kita jadikan gas untuk bahan bakar. Kemudian dalam kondisi tertutup, nah ini yang banyak digunakan, anaerobik ya, tanpa oksigen, tersedia di lingkungan bakterinya, anaerobik. Nah, ini menjadi biogas. Karbon yang dapat akhirnya dibagi antara karbon dioksida, atau evaporasi kemudian menjadi gas metan tadi. Ini kalau dibuang ke udara, lebih berbahaya 4 kali atau 8 kali daripada karbon dioksida dengan jumlah sama ya. Bersih seperti senyawa nitrogen terlalu tersedia di dalam larutan sehingga memberikan pupuk yang sangat baik untuk humus. Ampasnya nanti gasnya diambil, ampasnya jadi pupuk. Yang pakai anaerobik. Kalau aerobik tadi kan dia hanya menjadi kompos ya. Gasnya dibuang. Ini gasnya diambil, komposnya juga diambil. Tapi masih basah ya, cukup dikeringkan lagi. Kecuali nanti pupuk basah. Yang disebut nanti pencernaan atau digestion. Makanya tempatnya disebut nanti anaerobik itu digester. Jadi dia akan limbah itu kan membusuk atau diurai ya, kemudian dibebaskan menjadi gas. Karbon, gas metan dan karbon dioksida. Di digester, nah ini kan gas. Campuran gas, metan atau karbon dioksida berevolusi dari digester, termasuk limbah kotoran ya, apakah hewan atau manusia, merupakan digester dibangun dikalikan nanti dampaknya ada tempat tempat. Energi yang tersedia dari pembakaran biogas adalah 60% sampai 90% dari panas bahan kering dari material itu. Pokoknya 1 kilo ini 90%-nya jadi gas. Sisanya jadi ampas. Dan tidak mengotori. Ini yang contohnya di gas ngambang nih ya. Masuk nih naik, kalau gas naik. Gasnya sini. Perlu waktu tapi ya. Namanya dia bakteri ya. Bakteri yang mengolah itu dia perlu waktu. Biasanya 30 hari. Yang sapi paling bagus. Jadi ternak ya, sapi paling bagus. Makanya biasanya yang udah jadi ini nanti bisa diambil untuk mempercepat proses yang tempat yang lain. Kalau dari awalnya tentu kita belum punya ya, yang sudah diurai, nggak perlu waktu, campur air, diaduk, kemudian ditunggu
Nanti akan jadi gas. Gas ini bisa ditampung plastik biasa saja. Ini yang dari drum ya. Perbandingan dengan sapi ukurannya. Ini kotoran sapi. Ini banyak macam ya. Ini dengan kompor mini tadi ini dengan pemberat. Ya. Ada dua dia masuk sumber di sini, nanti dia masuk sini, ampasnya akan naik. Kalau yang ini tadi dia ampasnya tetap di sini ya. Kuras. Kalau dia ampasnya akan naik. Ini yang jadi pupuk. Nah, ini gasnya jadi bapak. Nih, yang lebih ini lagi ya, Cina. Tertutup ini. Ini material inputnya, ini tingginya air nanti ya, nggak boleh full ya, karena nanti ini menjadi gas. Ini bahan yang diaduk, untuk cair, kotoran ternak, kemudian ini nanti akan jadi keluar di sini. Nah, ini yang bisa bergerak ini ya, remover cover bisa turun naik. Ini gas. Bisa langsung dibakar, bisa dikonversi ke untuk menggunakan genset gitu ya, tapi gensetnya dikonversi dulu, ada perubahan sedikit. Nah, ini kalau di daerah subtropis, ya perlu pemanas. Kalau di daerah tropis udah nggak perlu, udah begini aja. Di daerah subtropis karena ini berasal dari makhluk hidup yang di sini ini, bakteri makhluk hidup, dia kalau suhu sangat, dia hidupnya pada hangat ya, suhu hangat ya 30 sampai 40 derajat ya. Nah, pada saat dingin, nah ini perlu pemanas. Ini di daerah subtropis ya, daerah yang punya musim dingin. Nah, dia perlu pemanas, energi lagi kan. Kalau tidak dia mati, dapat gas kita. Nah, dia perlu pemanas pada saat musim panas. Musim dingin, musim panas tidak. Kalau di kita enggak, walaupun ada musim hujan di garis tropis tidak, suhunya tidak akan terlalu, dia masih hidup. Jadi tidak memerlukan energi lain. Tapi kalau di negara tropis ini perlu pemanas pada saat musim dingin. Tidak deh, bakterinya akan mati, anaerobiknya akan mati. Nah, kan dia yang menghasilkan, yang merubah bahan itu tadi, biomasa tadi menjadi gas. Gasnya kalau dilepas ke udara akan berbahaya 8 kali lipat sebenarnya dibandingkan dengan karbon. Cuman karena jumlahnya terlalu banyak, jadi yang dicalahkan itu karbon dioksida terus. Padahal dia ikut terlibat itu ya untuk pemanasan global. Contohnya sangat besar ini di pertanian besar ya, Gestar biogas di dekat Aalborg ya di Denmark ya, 10.000 meter kubik biogas per hari. Dia perlu bahan bakarnya dibawa truk ya. Jadi dia nanti dijadikan pembangkit atau ya, karena dia untuk disimpan dimasukkan ke tabung seperti LPG belum ekonomi. Nah, tadi cuma misalnya air sehingga dapatnya energi biogas sering tersedia di mana tidak ada energi lain diperoleh. Ini ada kotoran ternak atau biomasa lah ya. Yang mungkin dominan bentuk limbah ya, di sana itu berbahaya bagi kesehatan. Makanya perlu dipilah. Kemudian perlu diketahui, tadi jadi pupuk. Tidak semuanya ya, perlu diketahui bahwa tidak semua parasit dan patogen yang hancur dalam pencernaan digester tadi. Jadi masih ada hal-hal yang dia tidak hancur. Ada ampas yang tidak bisa jadi pupuk maksudnya ya. Pembuangan limbah, ya, limbah ternak, limbah potong, hewan ya, ini bisa atau pembuangan tempat sampah ya, TPA kalau kita, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau yang TPA harus disortir ya, hanya yang biomasa saja, yang bahan yang bisa dicerna, organik saja. Kemudian manfaat ekonominya adalah bahwa material input tidak harus secara khusus dikumpulkan. Nah, kecuali yang besar tadi ya. Nah, ini. Kemudian pencernaan yang lambat tidak memerlukan pemanasan.
di daerah tropis ya, tapi kalau subtropis perlu karena kalau dia untuk menjaga kehidupan ya. Biogas, katakan dari timbunan sampah perkotaan, ini yang bisa jadi pembangkit listrik ya. Tugas rekayasa berbeda dari kotoran sapi. Cara biokimia mirip ya, tapi yang paling bagus adalah kotoran sapi. Menurut saya punya teman yang bagian itu ya, kotoran sapi itu paling bagus. Paling cepat prosesnya, paling tinggi hasil gas. Kemudian juga pada digester ya, itu efisiennya lebih tinggi. Kemudian pembangkit biogas cocok untuk kegiatan usaha kecil ya, karena kalau jadi gasnya susah juga untuk dibawa ya, karena dia sampai sekarang itu untuk pemanfaatannya belum ekonomis ya, seperti gas LPG ya. Sehingga dia di mana dia berada di situ dia diproses. Ini beberapa juta sistem ya di negara berkembang, masuk di kita ya, terutama di pedesaan yang ada ternak-ternaknya ya. Yang banyak itu Cina, India. Untuk memasak dan penerangan, ada untuk listrik ya. Bisa langsung bakar, bisa jadi lampu, bisa jadi pembangkit generator. Nah, ini perlu, karena ada teknologinya ya, tentu perlu pelatihan, penggunaan bakar alternatif. Ini sangat menarik, karena tadi jadi limbah atau paling maksimal jadi pupuk cuman ya. Ini pupuknya tetap dapat, energinya tetap dapat ya. Sehingga limbah tanaman atau hewan tadi bisa dicerna untuk dijadikan energi dan dapat jadi pupuk. Selama ini hanya di daerah pertanian hanya jadi pupuk saja. Yang tadi ternyata bahan gas metan ini lebih berbahaya untuk pemanasan global dari 8 kali lipat daripada karbon dioksida. Nah, proses generator, kendaraan belum ada ya. Yang itu penerangan yang banyak itu ya, generator, kemudian dapur ya, sama penerangan rumah. Nah, seperti nanti alga ini ya, ini bisa digunakan. Dia pakai ternak nggak bisa, cuma dihancurkan nanti ya harganya. Bukan ditanam di situ, jadi hidup ya. Jadi dari pencegahan aerobik tadi, limbah dihilangkan, kemudian dapat diatur. Ini udah campuran ya. Nah, sampai situ dulu kita. 3:30 ya. Kita tutup kuliah kita hari ini. Minggu depan kita sambung ke bagian ke terakhirnya dan